Meraih prestasi bisa dilakukan tanpa memandang usia. Seperti narasumber kita hari ini, Abdullah Khairi Rashid. Anak berumur 5 tahun yang berhasil menorehkan berbagai prestasi baik di tingkat nasional sampai internasional. Di usianya yang masih duduk di sekolah taman kanak-kanak, dia sudah 2 kali meraih medali di ajang matematika tingkat nasional dan 1 kali champion sebagai peserta dengan nilai tertinggi di ajang Olimpiade Sains tingkat TK di Bandung di ajang internasional. Ia pun berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan mengalahkan ribuan peserta dari seluruh dunia yang berasal dari 19 negara lewat ajang Hong Kong International Mathematical Olympiad atau HKIMO tahun 2025. Rashid berhasil membawa medali perak. Selain itu, ia juga meraih medali perunggu di Big Bay Mathematical Olympiade 2025. Kecintaannya pada matematika telah berlangsung sejak usia 3 tahun. Ia gemar sekali berhitung, bahkan putra pertama dari pasangan Indra Loka dan Husnul Fitri ini telah menghafal perkalian di umurnya yang baru 5 tahun. Bagaimana kisah Ananda Rashid mengikuti Olimpiade Matematika Internasional dan bagaimana peran orang tua dalam mendukung anaknya? Mari kita simak dialognya bersama Coach Dennis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ngambil hikmah lagi dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini tambah kerennya lagi karena usianya masih 5 tahun. Bareng sama abinya tentunya, namanya Abdullah Khairi Rashid, bareng dengan Abi Indra Loka ya. Kenapa hebatnya? Udah ikut Olimpiade Matematika dan ini udah lihat tuh. Udah sampai dapat juara, ada medali perak, ada medali bronze, perunggu, dan ini lombanya internasional di Guangdong, di Hong Kong, di Macau, Masya Allah. Kita langsung tanya-tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rashid dan Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rashid. Ini medalinya Rashid. Iya. Ini dapatnya gimana? Lomba apa? Lomba Hakimo sama lomba BBI Cup. Ngitung matematika di Hong Kong Iya, lawan orang-orang luar negeri. iya. Ih, Masya Allah. Terus gimana perasaannya datang ke luar negeri ngadu matematika sama anak-anak dari negara lain? Susah nggak? Awal ya susah, tapi nggak terlalu susah. Susah tapi nggak terlalu susah. Awalnya gimana, Abi? Sampai jadi doyan matematika ini gimana ceritanya? Iya, Rashid itu dari umur 4 tahun kurang dikit itu udah tahu angka. Jadi ketika Lebih dulu tahu angka daripada baca ya? iya angka Iya. dulu. Jadi dia tuh dari suka nonton, ada di channel YouTube. Kita kan suka filter ya. Dia suka nonton apa? Kalau tontonannya bagus, biasanya saya terusin. Nah, dia bilang dia suka nonton di YouTube itu namanya Number Blocks. Number block. Iya, Number Blocks Iya. itu kayak ada angka-angka, terus bentuknya kartun gitu. Kalau tabrakan 3 sama 3 berubah jadi 6 Oh gitu. gitu. 5 tambah 2 berkurang berubah jadi 7 gitu. Tahu number blocksnya dari mana, Rashid? Ayah kenalin. Nih tonton ini nih. Nyari sendiri. Oh nyari sendiri. Sebenarnya nggak diarahin ya. Nemu sendiri. Udah ngerti cara nyari apa-apa di YouTube? Ih, Kayaknya sih canggih. rekomendasi ya dari YouTube-nya waktu itu di profile home-nya mungkin ada. Jadi dia pencet terus akhirnya dia suka. Akhirnya dia nanya-nanya tuh. Saya lagi diem ditanya, Abi 5 tambah 1 berapa ya? 2 tambah 2 dari berapa? Itu umur 4 tahun. 4 tahun 0 bulan. Gitu. Jadi dia udah mulai suka angka tuh dari umur segitu. Walaupun mungkin masih belum diasah ya. Gitu. Di tingkatan TK internasional itu pertanyaan matematikanya kayak gimana? Pertanyaannya gimana, Raja? Udah ada kuadrat-kuadratan gitu nggak? Belum, tapi dia udah bisa kalau kuadrat. Iya. Tapi kalau di soal internasional pun belum ada. Kalau Tambah kurang kuadrat-kuadrat kali bagi masih kali-kali biasa. pun angka kalinya tuh lebih ke kayak gini. Misalnya ada kucing, Heeh. kakinya if cat has 4 Legs, legs and Kucingnya if, ada ya, 5. ada berapa kakinya kalau kucingnya 5. Jadi Oh, belum gitu, dikasih ada kali berapa belum. kaki. Jadi dia Iya. nalarnya lebih ke 5 tambah 5 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 5 kali. Tapi kalau dikaliin bisa dia. Oh gitu. Tapi dia udah agak lebih cepat karena dari saya suka udah diajarin perkalian duluan sama saya. Bentuk soalnya kayak gimana, Rashid, di sana? Kalau di sekolah kan ada namanya ulangan ya. Kalau TK mah mungkin belum ya. Iya. Dikasih kertas, tinggal nanti kita hitung, dijawab di kertasnya. Itu kayak gitu juga Iya, nggak? kayak gitu, Atau pakai laptop mungkin atau pakai apa? Kertas ya? Iya,
Si kertas, ngerjain pakai pensil, Iya. boleh ngitung di situ. Ada lembar jawabannya nggak? Lembar Saya nggak boleh masuk soalnya kan. ada. Ada lembar jawabannya khusus ya. Tutup ya. Iya. Berapa lama sih durasinya? Durasi lombanya? Iya. Durasi lombanya tuh 1 jam. Biasanya sekitar 1 jam 1 jam 30 lebih. menit. Iya, 90 menit benar. 90 menit per babak. Per matematika aja. Oh, so udah sampai final beres tuh Oh, enggak. 90 menit. Jadi biasanya seleksi Indonesia dulu. Oh, Seleksi iya. nasional, seleksi nasional 90 menit. Biasanya ada di regionalnya masing-masing, di Bogor Iya. ada, di Jakarta ada, Surabaya ada. Dia juara lolos di dulu situ, nasional, akhirnya ngewakilin. baru mewakili Indonesia ke global atau apa ya sebutnya ya, final round lah. Oh, Final round di oke. Hong Kong. Yang wakilin Indonesia ada berapa anak waktu itu, Rashid? Kemarin berapa ya? Sekitar 70. Kayaknya iya 70-an 70-an ya? ya. Tapi yang TK memang nggak banyak, itu campur sampai itu kan SMA. ada yang sampai SMA kan. Iya. Sampai Masya SMA. Allah. Awalnya emang sengaja mengarahkan Rashid ke arah matematika gitu. Enggak sih sebenarnya, tapi karena memang dia suka ya saya ladenin aja gitu. Iya, Jadi di- sayanya di- ya udah saya inin aja ladenin. Jadi Kurang teknik ya. ketemu bahkan dia fisika belum lah bisa ya. baca, Heeh. belum bisa baca. Makanya kalau sekarang disuruh tambah-tambahan angka besar pun, Heeh. disuruh nulis dia malah nggak lancar. Lebih enak mental math buat dia. Jadi kayak mental math tuh kayak di kepala. Karena dari ya, belum bisa dibayangin nulis, ya. dia udah bisa matematika. Dibayangin gitu. Ya? Dibayangin sama dia. Iya, 8 kali 7 berapa? 56. 56 dikali 2 112. dikurangi 13 99. dibagi 9. 11. Alhamdulillah. Kenceng suaranya. Iya ya, dibayangin gitu ya. Iya. Kalau mental math kayak gitu. Iya, berarti. mental math Bukan kayak dikasih kertas terus di. Sekarang bisa, dulu belum bisa. Tapi karena udah kebiasaan Oke. mental math, bahkan guru lesnya pun kenapa nggak ditulis? Kadang udah terbiasa di kepala, dikasih coretan Iya, pun udah jarang dia langsung nulis. ya. Kecuali kalau ada pola ya. Itu diajarin yang kayak pakai sempoa gitu enggak ya? Belum. Enggak ya. Iya. Dan di soalnya juga aljabar mah masih jauh ya, enggak ada ya. Pakai Aljabar X. belum sampai X belum. Iya, Tapi kalau 2X X tambah ringan X kayak 9 gitu belum. X-nya berapa belum ya? bisa, tapi kalau X tambah 8 sama dengan sekian, X-nya berapa bisa dia. Kalau Oh yang iya, kayak itu udah sederhana. dasar itu udah. Iya. Wih, itu orang baru ketemu itu SMP loh Rashid. Rashid dari TK ya. Masya Allah, tuh pemirsa keren banget. Penasaran dengan obrolan call selanjutnya dengan Rashid sama Abinya nih. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi seperti beliau ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Saya pengen dia nih bisa jadi anak yang berprestasi sehingga dunianya dapat, akhiratnya juga mudah-mudahan dapat. Selalu Ada Hikmah. Balik lagi kita dengan Rashid bareng sama Abinya. Ya, kita pengen tanya, Bi, Rashid tuh kesehariannya kayak gimana sih? Jadwal dari bangun tidur sampai tidurnya deh. Rashid itu pagi kalau di weekday ya, weekday pagi sekolah, bangun, terus pulang sekolah itu sekitar jam 13.30, setengah Ya. 2. Ya setengah 2 selesai, itu tergantung Lama harinya. juga ya TK ya. Iya, TK-nya ada yang bahkan sampai sore, cuman Rashid milih yang half day. Oke. Jadi kalau temennya yang ada yang full day sampai jam 4, setengah 4 ya, sampai berdasar. Oke. Nah, tapi kalau Rashid ambil yang half day supaya bisa diles-lesin setelah itu. Oh iya. Nah, setelah itu kalau setiap hari beda-beda ya. Ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu beda-beda. Ada yang jadwalnya setelah pulang sekolah langsung olahraga. Oh, langsung sekarang ikut basket, berapa les futsal. memang, Bi? Ada les olahraga, Hmm. les matematika yang logik, sama sekarang ada les matematika yang spesialis olimpiade. Oke. Itu aja sih sebenarnya 3. Sama mau bahasa Inggris cuman masih belum ketemu jadwalnya. Selain ngeles tadi, abis sorenya ngapain lagi berarti? Sorenya sebetulnya nggak ada agenda, kecuali kalau yang jadwal di hari Senin Rabu ya. Senin Rabu olahraga itu biasanya sampai sore. Ada guru ininya lagi private-nya datang. Datang ke rumah. Kalau Senin Rabu ya, dia kayak literasi aja, baca, belajar apa sama misalnya apa? Belajar baca ya. Belajar baca sama memahami bacaan. Saya minta itu buat ajar gitu itunya karena ya. bukan cuma baca tapi dia Karena bisa ternyata di Olimpiade itu nggak cuma langsung dikasih angka, tapi banyak soal cerita juga iya, ya. kalau internasional arahnya memang ke logik. Makanya saya sebetulnya kenapa saya bilang dia pengusaha, saya bilang kan pengusaha itu nanti bermanfaat, saya bilang.
gitu supaya Abi yang jadi bilangin. jadi pengusaha itu kamu bisa buka lapangan pekerjaan bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi terus kalau matematika gimana? Matematika itu awalnya saya sama istri tuh ngarahin dia untuk ke logiknya. Makanya lesnya pun awalnya les logik. Matematika kan ada yang logik ya. Nah, sebetulnya logik ketika anak itu logikanya bagus, maka insya Allah nanti mau pilih apapun kalau udah besar mau ke bidang si akalnya sudah sosial, terasa. iya, insya Allah Jadi kan jalan. problem solving juga kan. Betul. Masya Allah. Terus gimana? Teman-teman di sekolah atau guru di sekolah tahu nggak? Rashid ikut Olimpiade, udah ke sana, udah ke sini. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Terus gimana? Mereka tahu sendiri lihat di medsos gitu atau Rashid cerita? Cerita. Cerita. Mereka ada yang pengen ikutan juga nggak jadi? Nggak ada yang soalnya lumayan ya kalau internasional kayaknya butuh ada bakat di bidangnya. Belum tentu 1 dari 1.000 anak nih bisa ngerti matematika kayak gini, Masya Allah. Terus akhirnya kalau dari Abi sendiri pengen ngarahinnya selain yang tadi udah cita-cita ya, pengennya ke arah apa sebetulnya? Dari awal punya anak nih pengennya ya udah. Kan ada yang dari awal nanti kita punya anak jadi ulama yang mana ya misalkan gitu. Pengennya gimana? Iya, Rashid itu anak pertama ya. Sebetulnya saya ngarahin karena anak pertama ini terutama apalagi laki-laki ya, supaya bisa melindungi adik-adiknya. Adik-adiknya Adik-adik ada 2 perempuan, lagi ya? dua. Dan dua-duanya perempuan? Dua-duanya perempuan, selisihnya 2 tahun lah, hampir 2 tahun bawahnya. Gitu. Jadi saya pengen dia nih bisa jadi anak yang berprestasi sehingga dunianya dapat, akhiratnya juga mudah-mudahan dapat. Makanya dari sekolah saya cariin selalu sekolah yang Islam terpadu. Oke. Ya, supaya gitu nanti ada hafalannya. Alhamdulillah hafalannya juz 30 kemarin udah ngaji berapa? juga? Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Juz 30 udah beres, Rashid? kalau hafal belum sih ya, tapi kalau baca sih insya Allah udah Baca selesai. udah ya? Udah nyampe Quran ya bacanya berarti? Udah sampai Quran walaupun masih terbata-bata ya. Nggak apa-apa umur segini. Iya, Ya. Ini kalau usianya juga belum 7 bahkan kan belum balik. Kata Nabi juga nanti usia 7 baru untuk mulai diajak sholat. Iya. Sering ikut Abi sholat? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ngaji suka juga nggak? Tiap malam lah, cuman memang akhir-akhir ini karena abinya sibuk juga jadi biasanya tiap malam dia ngaji sekian baris. Pengen denger dong yang apal aja surat pendek misalkan apa? Al-Masad biasanya tabat. Iya boleh, itu coba pengen denger. Yuk tahu basmalah. A'udzubillahi Pelan-pelan bacanya. minasyaitonirrajim. Ya, yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Fi Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Mumtaz barakallah, masya Allah. Barakallahu Alhamdulillah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Matematikanya jago, ngaji udah bisa. Wah ini investasi ini bagi orang tuanya, masya Allah. Pemirsa penasaran lagi kita gali bakat-bakatnya Rashid. Jangan kemana-mana, saksikan hanya tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Yang ke Thailand national round-nya dapat gold, alhamdulillah. Oh Jadi iya. nanti yang ke Thailand dapat gold. Mudah-mudahan target Di di sananya bisa Bangkoknya? gold. Ya, di Bangkoknya Thailand gold, ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sah, selalu ada hikmah. Kita masih dengan anak luar biasa. Ini anak ajaib Rashid sama abinya. Tapi kau pengen ngasih lihat ini ya. Rashid, ini kasih lihat ke kamera nggak apa-apa ya. Nih, ini udah ada piagamnya dulu nih. Ada 2 nih. Tuh, Cawan Pen. Ya, ini yang dari Hakimo ya. Iya benar. Ini piagamnya teman-teman. Kau kasih lihat ya. Tuh, Siang Kang Kuoci Hong Kong International. Tuh ya, kalau yang ini yang silver ya, Iya, silver. Nah ini berarti yang ini nih teman-teman. Ini berarti juara 2, masya Allah. Tuh. Yang silver, masya Allah. Dan ini beneran, bukan yang digigit ternyata isinya coklat ya, kan ya. Nah, yang ini satu lagi, yuk kita kasih lihat. Ini bronze perunggu. Nah ini, waduh mohon maaf, ininya gitu. Abdullah Khairi Rashid
from Indonesia for outstanding achievement in kindergarten group di Guangdong, Hong Kong, Macau. Masya Allah ya. Di 3 negara, mereka satu kesatuan China sih. Guangdongnya di China, Hong Kong dan Macau juga terpisah. Dan ini akhirnya juga sampai menang juga, alhamdulillah. Terus namanya anak-anak ya, pernah bosen nggak pas ngadepin matematika? Pernah. Iya, pernah bosen. Pernah Kalau- satu malam. Karena Rashid saya bilang jadi bosen juga. Rashid bosen. Ya. Kalau bosen gimana berarti? Aku mau libur dulu matematika apa gitu? Atau gimana? Atau diajak main dulu? Sebenarnya salah satu buat ngatasin bosennya ini ya ketika nggak ada lomba. Jadi kayak sekarang nih lagi nggak ada lomba dalam waktu dekat, lomba internasional, kita nggak push dia buat banyak belajar di malam, cuman les biasa aja. Jadi nanti pas udah mendekati lomba, baru tuh nanti dikasih soal-soal yang banyak biasanya sama saya. Gitu. Pernah satu malam dia datang ke Abi, Rashid itu sebetulnya sukanya itu matematika tuh ikut lomba tuh kalau jalan-jalan katanya gitu. Oh iya, Jadi- kan di Hong Kong ya. Jadi akhirnya jadinya. supaya nggak bosen tuh memang kita niatnya tuh selalu jalan-jalan. Iya. Jadi selalu ngajakin jalan-jalan. Paling lombanya berapa sehari gitu ya? Sehari Sehari lomba, beres. sehari awarding. Iya, sehari award. lomba, seperti awardnya. Sehari awardnya. Ya udah, kalau misalnya di sananya 1 pekan masih ada sisa. Oh iya, betul. Iya, Kalau alhamdulillah. sepekan. Kayak gitu dibiayain apa panitianya nggak sih? Enggak. Enggak, masing-masing Sendiri, ya? iya. Oke. Kecuali kalau Rashid bisa dapat gold 3 kali berturut-turut, belum pernah sih ya, tapi lomba berikutnya biasanya katanya dibiayain. Oh, bentar lagi. Tenang Iya, aja. insya Allah. Karena kemarin belum 6 nih, alhamdulillah sekarang udah 6. Kemarin yang ke Thailand national round-nya dapat gold, alhamdulillah. Oh Jadi iya. nanti yang ke Thailand dapat gold. Mudah-mudahan target Di di sananya bisa Bangkoknya? gold. Ya, di Bangkoknya Thailand gold, ya. mudah-mudahan. Alhamdulillah. Sama nanti belajar bahasa asingnya juga, Mandarin, Thailand ya. Dan ini teman-teman, pemirsa yang nonton, jadi ternyata nggak dibawa semua. Ini tuh cuman yang internasional aja. Yang lokalan, yang domestik ya, juga banyak ya. Alhamdulillah. Kalau dibawa nanti mejanya penuh, nanti kok dikira dagang. Ya. Masya Allah, keren banget Rashid. Terus gimana nih prestasi yang terakhir ini yang menurut Rashid paling membanggakan tuh pas yang lomba yang mana yang paling diinget? Hakimo. Hakimo. Iya. Karena apa? Karena di Hong Kong jalan-jalannya seru. Oh iya itu nih. Bagus ya. Main kemana aja di Hong Kongnya? Ke Avenue of Stars. Disneyland. Oh main ke Disneyland. Nah, yang naik apa tuh gondola Ke atas. ke atas itu juga main ya. Seru ya Hong Kong ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa lomba lagi ke sana. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Abi harapannya buat Rashid ke depannya Iya, gimana? Rashid ke depannya kita sih support ya. Sementara selama masih suka, saya support. Tapi nggak tahu sampai kapan ya. Mungkin 3 tahun, 4 tahun dia bosan pindah bidang ke robotik atau ke ekonomi atau apa. Lomba kita support aja sih. Yang penting Rashid selalu gelutin, cari apa yang Rashid suka, kuasai bidangnya. Insya Allah nanti Rashid bisa berprestasi deh di apapun itu bidangnya. Masya Allah. Rashid terakhir lihat ke kamera dong, berpesan kepada semua adik-adik di luar sana yang masih males belajar. Nah, Rashid mah udah juara ini itu nih. Coba kasih motivasi, disemangatin. Gimana cara jadi anak yang bener tuh gimana? Gitu. Yang penting suka dulu. Iya. Terus kalau udah suka, Kalau udah suka terusin aja. alhamdulillah. Rashid makasih ya. Alhamdulillah sukses terus Rashid, Abi juga. Koko juga minta didoain. Bismillah mudah-mudahan kita semua bisa terus berkarya jadi kebaikan. Kau penasaran sih ngelihat kalau misalnya dari kecilnya aja udah seperti ini. Ke depan kau menantikan prestasi-prestasi selanjutnya dari Rashid. Dan bahkan juga nanti adik-adiknya ya. Siapa tahu senang matematika juga. Ya. Masya Allah. Masya Allah pemirsa, alhamdulillah ini dia obrolan kita dengan Rashid sama abinya, didampingi juga Umi hadir di sini, Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita untuk supaya hadir bagi anak-anak, support mereka, bismillah. Nanti yang akan datang adalah kebaikan dan prestasi dari mereka. Ya, semoga kita bisa memetik pelajaran. Untuk itu jangan kemana-mana. Kita akan ambil hikmah selanjutnya tentu dengan narasumber selanjutnya di acara Sah. Untuk itu kita ketemu di episode selanjutnya ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiguling maaf. Ya.